sebelumnya berupa fi'il. Nah, koma itu fi'il madhi. Zaidun fi'il, zaidun itu jatuh setelah fi'il. Nah, zaidun itulah namanya fa'il. Siapakah yang melakukan pekerjaan? Orang yang melakukan pekerjaan itu namanya fa'il. Mulane sampai nek belajar bahasa Indonesia ada subjek, ada predikat, ada objek. Yang melakukan pekerjaannya itu namanya subjek. Nah, sebutan atau predikat itu berarti yang fi'ilnya. Koma zaidun, Zaid itu berdiri. Zaid berdiri. Kalau fi'il mudhari sama, artinya sama, cuma bedanya kalau fi'il madhi koma, kalau mudhari itu yaqumu. Artinya juga beda. Kalau koma itu berarti sedang dikerjakan. Maksudnya sesuatu yang sudah dikerjakan itu menggunakan fi'il madhi koma. Yakumu berarti akan dikerjakan atau sedang atau lagi sedang ya, atau sedang dikerjakan. Nah, itu harus kalau menggunakan bahasa Arab yang dipakai itu menggunakan kata kerja mudhari. Contoh membaca. Apa yang sampean baca? Sampean ngomong, saya telah membaca buku. Membaca. Muhammad telah membaca buku. Nah, kata membaca ya, itu kan kata kerja. Nah, itu kalau telah membaca itu sudah dilakukan atau belum? Kalau memang setelah membaca kan memang ya itu sudah dilakukan. Makanya harus menggunakan fi'il madhi. Apa bahasa Arabnya membaca? Yaitu yaqra'u. Madine pi madine. Qara'a itu berarti fi'il madhi, sedang mengerjakan pekerjaan. Kerjaan apa? Membaca. Makanya menggunakan fi'il madhi. Kalau sama ngomong sekarang itu baru melakukan atau sedang melakukan sesuatu pekerjaan, berarti sampean ngomong itu nganggo bahasa Arab berarti nggak pakai kata kerja namanya mudhari yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Contohnya nek koma itu mandi, yakumu itu fi'il mudhari. Qara'a mandi, yaqra'u fi'il mudhari. Kalau qara'a fi'il madhi yang telah dikerjakan, kalau yaqra'u fi'il madhi, fi'il mudhari yang akan mengerjakan atau akan melakukan pekerjaan membaca. Makanya menggunakan fi'il mudhari. Lihat contoh sampai akhir itu semuanya sama. Qoma zaidani. Apa bedanya? Koma itu fi'il madhi, fi'il itu membutuhkan fa'il. Mana fa'ilnya? Az-zaidani. Kalau mang dhuwur fa'ilnya zaidun. Kalau ini az-zaidani. Dia baca apa? Ya sama-sama dibaca rofa. Fa'il itu dirofakan. Kalau tadi koma zaidun, zaidun jadi fa'il, tandanya rofa apa? Dhammah. Tandanya rofa itu pakai dhammah. Mergo apa kok pakai dhammah? Isim mufrad, Zaid itu sendirian. Ya, Zaid itu sendirian. Karena dia makan isim mufrad. Nah, isim mufrad tandanya pakai apa? Oh, itu sudah sama pelajari dulu. Jadi isim mufrad ketika rafa itu tandanya pakai dhammah. Tulisannya dhammat pen. Nah, zaidani udah. Iku juga rafa zaidani. Mergo fa'il itu udah dirafa, itu harus dirafakan. Koma iku fi'il, az-zaidani fa'il.
Az-Zaidani itu kenapa kok Az-Zaidani? Karena itu ada zaid dua. Nah, ada zaid dua berarti ada tambahan alif di akhir nun. Ya, alif di akhir nun berarti dua berdiri. Siapa yang berdiri? Az-Zaidani dua zaid. Nah, itu dirapatkan ya rafa sama. Rafanya pakai apa? Pakai alif. Penulisannya diakhiri dengan non. Nah, karena apa? Isim tasniyah. Apa isim tasniyah? Isim yang menunjukkan arti dua. Ya, isim yang menunjukkan arti dua. Begitu pula contoh wayaku muzaidani. Lah niku kan fi'il mudhari. Nek koma mandi yakumu fi'il mudhari. Kanggone fa'il yang menunjukkan arti dua, tambahnya ya sama alif diakhiri dengan nun. Nek ditakoni tandanya pakai apa isim tasniyah ketika rofa? Menggunakan alif. Ya, penulisannya diakhiri dengan nun. Contoh Muhammadun, satu Muhammad ki rofa, tandanya pakai dom mah atau domaten. Lah saya kini ada Muhammad loro, pakai apa? Ya sama-sama rofanya, ya rofa tapi menunjukkan dua Muhammad. Berarti Muhammadun jadi ini piye? Ditambahi alif, beri akhiran nun. Muhammadun menjadi Muhammadah, ini sama, ya sama. Misalnya kolamun kan pena, pulpen. Berarti nak kolamun pen satu, nak ditambahi alif nun. Alif tanda ya pakai alif diakhiri nun. Berarti ada dua kolam atau pena. Contohnya mana? Wa yaqumuz zaiduna. Yakumu itu artinya fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Tandanya apa tuh mudhari iki? Ngarepe ya iki lho. Maka fi'il mudhari kan diawali dengan 4 huruf tuh. Masih ingat kan? Ana itu disingkat ana itu atau Anita. Anita itu berarti hamzah, nun, ya, tak. Nah, fi'il mudhari ngarepe diawali dengan itu. Mergo iku kanggone wong lanang diawali dengan iya. Nek kanggone wong wedok yakumu ya dadi takumu. Nek kanggone kita ya berarti ya diawali dengan nun nakumu. Oh. Nek kok menunjukkan arti saya, aku mu ya diganti hamzah akumu. Nah, padha iku contone kabeh padha, cuma bedane fi'ile iku rupa fi'il madhi mek fi'il mudhari. Nah, yang contoh ini selanjutnya itu dilihat kitabnya. Wa qamar rijalu. Koma itu fi'il. Fi'il apa? Jelas itu fi'il madhi. Ar-rijalu pira-pira wong lanang berarti namanya jamak. Jamak taksir. Ya, berubah dari sehotnya, bentuknya. Nah, itu asalnya rojulun jadi rijalun, menunjukkan arti banyak. Nah, jamak taksir itu rofa atau apa? Nah, jadi fa'il ya rofa, dirofakan bukan jadi fa'il. Kok ora jadi fa'il? Mergo jatuh setelah fi'il. Di fi'il ma arijalu fa'il. Nah, berarti nek fa'il tandanya pakai apa isim mufrad jamak taksir. Eling-eling ayo. Jamak taksir iku nek rofa tandane pakai kalau rofa menjadi tanda i'rab rofa kan apa wae kae dhamma alif wawu non termasuk dhamma apa wae isim mufrad jamak taksir jamak muannas salim. Nah itu kan termasuk tandane jamak taksir menggunakan dhamma menjadi tanda i'rab rofa bertempat pada 4 tempat misalnya. Apa saja? 1 isim mufrad, 2 jamak taksir, 3 jamak muannas salim, 4 fi'il mudhari. Nah itu kan dulu kan sudah dipelajari kelas 1 itu ya. Lah itu contoh sampai terakhir wa yaqumu gulami. Coba dilihat kitabnya. Iku contohnya sampean tulis kabeh ya. Nanti ditulis semua. Langsung setelah terjemah itu loh. Fa'il dibagi menjadi 2. 1 fa'il isim dhohir, 2 fa'il isim
domir. Sedangkan contoh dari fa'il isim dhohir nahwu qaulika lho, mulai contone koma zaidun, yakumu zaidun, koma zaidani sampai akhir. Nek mbok urut tekan dhuwur itu berapa baris itu? Tuh 2, 3, 4, 5, 6 tuh 6 baris dari atas. Yakumu gulami. Nah, itu contoh saja. Nah, selain Mbah Mas Bandali gawe contoh sak liyane iku sing padha karo iku mesti ora iso sampean. Ya, misalnya ora kok Zaidun, misalnya kok ora Hindun, misalnya kok ora Gulamun. Nah, saliyane iku mesti ya sampean iso. Ora kudu koma, sing penting diawali dengan fiil. Fiil dalam bahasa Indonesia itu kata kerja. Kata kerja kan bukan hanya berdiri saja kan. Fiil itu membaca, membuka, menyapu, belajar. Nah, itu semuanya kan kata kerja. Nah, nanti setelah kata kerja itu namanya fa'il yang melakukan pekerjaan. Yang melakukan pekerjaan itu namanya fa'il. Nah, syaratnya fa'il apa? Kudu dirofakan. Rofa tadi nganggo apa? Ya dhammah nek isim mufrad. Isim tasniyah ya alif diakhirin nun tulisannya. Nah, jamak piye? Ya wawu diakhirin nun. Nah, contohnya kan ngono kabeh kan. Nah, jelas ya. Yang kedua, pembagian fa'il wal mudmaru. Ayo dilihat kitabnya, terjemahnya lanjutkan. Keterangannya sampai tulis DW ya. Terjemahnya dilanjutkan wal mudmaru nahwu qaulika. Fa'il yang berupa isim dhamir seperti contoh ya. Dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti, dorobtum, dorobtunna, doroba, dorobat, dorobaba, dorobu, wa dorobna. Ditulis kabeh contohnya. Berarti contohnya terus kabeh fa'il isim dhamir contohnya seperti dorobtu, dorobna, dorobta itu tulis kabeh sampai akhir dorobna. Tulis nanti kan nggak apa-apa nanti setelah ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa yang dinamakan fa'il isim dhamir tadi menunjukkan lafadz yang menunjukkan sesuatu yang disebutkannya itu tanpa adanya qaid sing dhohir. Wis langsung nyoto ya, satu sudah. Tapi kalau fa'il isim dhamir itu beda. Ya. Kalau fa'il isim dhamir sing dimaksud dhamir iku madalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Nek mbok tulis Arabe ya. Madalla dengan bukumu kan ora ono, masih bukumu. Nah, ini memang penjelasan yang lain sing dinamakan fa'il isim dhamir madalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Maksudnya iki piye? Fa'il isim dhamir itu lafadz yang menunjukkan kepada mutakalim. Apa ta mutakalim? Wong sing ngomong, orang yang berbicara. Utawa diarani pembicara. Iku mukhatab. Itu namanya mutakalim. Lho aku ngomong niki mutakalim, wong sing ngomong dhewean niki mutakalim. Utawa atau au mukhatab. Mukhatab itu berarti orang yang diajak bicara. Misalnya saya ngomong dengan Muhammad. Saya itu namanya mutakalim, Muhammad itu namanya mukhatab. Itu jalani isim dhamir. Selain itu dan ghaib. Ghaib itu apa? Ya enggak kelihatan. Saya menyebutkan seseorang, tapi yang saya sebutkan orangnya tidak ada di sini. Nah, itu namanya ghaib. Nah, misalnya saya ngomong dia makan nasi.